Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan salah satu materi metode numerik, yakni aturan Simpson 3/8. Anggota dari kelompok 7 itu sendiri yaitu ada saya sendiri, Nida Aulia Pangesi Limbangan dengan NPM 1750525, lalu ada Jayanti Purwati dengan NPM 1750504, dan yang terakhir ada Risha Fadila dengan NPM 1750531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Purwati. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari integral numerik aturan Simpsons 3/8. Sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, integral numerik merupakan suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Kemudian aturan Simpsons 3/8 adalah metode untuk integrasi numerik pendekatan integral tertentu. Sekarang kita masuk ke penurunan rumus dari aturan Simpson 3/8. Saya, Nida Aulia Pangesi Limbangan dengan NPM 1750525 akan mencoba mempresentasikannya. Diberikan suatu grafik fungsi fx seperti ini. Ini grafiknya. Dan kita punya nah, yang akan kita lakukan pada aturan Simpson 3/8 ini adalah kita akan menghitung luas area di bawah kurva ini. Jika pada aturan Simpson 1/3 kita hanya bisa menghitung luas daerah dengan jumlah kelipatan 2 partisi, pada Simpson 3/8 ini kita menghitung luas daerah di bawah kurva dengan jumlah kelipatan 3 partisi. Misalnya kita punya titik A sampai titik B. Nah, yang akan kita hitung itu adalah luas daerah dari sini, dari titik A sampai titik B. Jika pada kalkulus biasa, untuk menghitung luas daerah seperti ini, kita perlu menggambarkan persegi-persegi terlebih dahulu seperti ini, sehingga nanti kita dapat titiknya. Di sini ada titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita namai titik ini dengan X0, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Di aturan Simpson 3/8 ini, kita akan menghitung setiap perubahan dari kurvanya. Ada kurva yang begini, lalu kurva yang begini, dan kurva yang begini. Masing-masing perubahannya diberi tanda dengan warna yang berbeda, warna merah, biru, dan ungu. Dari X0 A ini kita ganti sekarang dengan X0, dan titik B kita ganti dengan X3. Dari X0 sampai X3 ada X1 dan X2, di mana jarak dari X0 ke X1 itu biasa kita kenal dengan delta X. Delta X ini kita sebut dengan H. Begitu pula dari X1 ke X2 dan X2 ke X3 ada delta X dan delta X. Jika jarak dari X0 ke X1 adalah H, maka jarak dari X0 sampai X2 adalah 2H, karena 2 kalinya jarak dari X0 ke X1. Begitupun jarak dari X0 ke X3, karena dia 3 kali lipatnya dari X0 ke X1, maka jaraknya adalah 3H. Di aturan Simpson 3/8 ini kita akan menggunakan fungsi polinomial berderajat 3, yakni fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Lalu kita substitusikan x sama dengan 0, karena tadi x0 nya itu berada di titik pusat, tepat berada di titik pusat. X1 nya h, x2 nya 2h, dan x3 nya 3h. Kita substitusikan x0 nya 0, maka ke fungsi polinomial ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah d. Dan kita mendapat d ini sebagai persamaan yang pertama. Kita substitusikan x1 nya sama dengan h, sehingga diperoleh persamaan ah pangkat 3 plus bh pangkat 2 plus ch plus d. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya untuk x2 sama dengan 2h, kita substitusikan ke persamaan ini juga masih sama, sehingga diperoleh hasil 8ah pangkat 3 plus 4bh kuadrat plus 2ch plus d. Ini persamaan yang ketiga.
Dan yang terakhir adalah untuk fx3 kita substitusikan x-nya sama dengan 3h, sehingga diperoleh hasil 27ah pangkat 3 plus 9bh kuadrat plus 3ch plus d itu adalah persamaan yang keempat. Kita pandang area di bawah kurva sebagai pengintegralan dari fungsi fx. Lalu kita substitusikan integral dari x0 sampai x3, karena tadi batas grafiknya itu dari x0 sampai x3, maka kita substitusikan batasnya dari x0 sampai x3. fx dx, fx-nya kita ganti dengan fungsi polinomial tadi yang berderajat 3, ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d dx. Kita integralkan seperti biasa, diperoleh 1/4 ax pangkat 4 plus 1/3 bx pangkat 3 plus 1/2 cx kuadrat plus dx dengan batas dari 0 sampai 3h. Karena untuk x0 tadi sama dengan 0 dan x3 adalah 3h. Substitusikan x-nya dengan 3h dan x-nya dikurangi ketika fungsi ini disubstitusikan 0. Hasilnya adalah 0. Kita hitung, diperoleh hasil 81/4 ah pangkat 4 plus 9bh pangkat 3 plus 9/2 ch kuadrat plus 3dh. Ini adalah persamaan yang kelima. Sekarang kita asumsikan bahwa luas daerah yang ini sama dengan P fx0 ditambah Q fx1 plus R fx2 plus S fx3. Sehingga kita tulis lagi luas area yang ini di sini 81/4 ah pangkat 4 plus 9bh pangkat 3 plus 9/2 ch kuadrat plus 3dh sama dengan yang ini kita tulis lagi P fx0 ditambah Q fx1 plus R fx2 plus S fx3. Ini adalah persamaan yang ke-6. Sekarang kita substitusikan persamaan yang pertama tadi, kedua, ketiga, dan keempat ke persamaan yang ke-6. Sehingga 81/4 ah pangkat 4 ditambah 9bh pangkat 3 ditambah 9/2 ch kuadrat plus 3dh sama dengan P untuk fx0 nya tadi persamaan 1 kita peroleh hasil D, Q dikali fx1 kita peroleh tadi hasilnya persamaan yang kedua, ah pangkat 3 plus bh kuadrat plus ch plus d, dan R dikali fx3 tadi persamaan yang ketiga, fx2 persamaan yang ketiga, yakni 8ah pangkat 3 plus bh kuadrat 4bh kuadrat plus 2ch plus d plus S kali fx pangkat 3. Fx pangkat 3 adalah persamaan yang keempat tadi, yakni 27ah pangkat 3 plus 9bh kuadrat plus 3c plus d. Lalu kita kali-kaliin P kali D, Q kali AH kuadrat, Q kali BH kuadrat, Q kali CH, Q kali DH, begitu plus seterusnya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Sekarang kita kelompokkan yang samanya. AH pangkat 3 sama AH pangkat 3, BH pangkat 2 sama BH pangkat 2, CH sama CH, dan D sama D. Sehingga kita peroleh AH pangkat 3 dikali Q plus 8R plus 27S ditambah BH kuadrat kali Q plus 4R plus 9S plus CH kali Q plus 2R plus 3S plus D kali P kali P plus Q plus R plus S. Dari koefisien persesuaian tadi, yang ini, kita peroleh bahwa 81/4 H sama dengan ini Q plus 8R plus 27S. Kenapa di sini masih ada H-nya? Karena di sini kita punya H-nya itu pangkat 4. Sedangkan di sini kita punya H-nya pangkat 3. Dengan menggunakan aturan perpangkatan dan bentuk akar, maka di sini masih ada H-nya. Begitu pula selanjutnya, untuk 9bh pangkat 3 itu sama dengan BH kuadrat kali Q plus 4R plus 9S, sehingga 9H sama dengan Q plus 4R plus 9S. Dan ini 9/2H sama dengan Q plus 2R plus 3S. Dan yang terakhir 3H sama dengan P plus Q plus R plus S. Dari yang tadi kita peroleh persamaan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sekarang kita eliminasi persamaan ke-8 dan ke-9. Diperoleh Q plus 2R plus 3S sama dengan 9/2H, Q plus 4R plus 9S sama dengan 9H. Kita operasikan seperti biasa, diperoleh 2R plus 6S sama dengan 9/2H. Ini adalah persamaan yang ke-11. Lalu selanjutnya, kita eliminasi persamaan ke-7 dan ke-9. Kita eliminasi Q-nya, kita eliminasi seperti biasa, sehingga diperoleh hasil 6R plus 24S sama dengan 63/4H. Ini adalah persamaan yang ke-12. Sekarang, untuk mendapatkan nilai S, kita mengeliminasi persamaan yang ke-11 dan ke-12.
karena koefisiennya tidak sama, maka kita kalikan terlebih dahulu. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 1 untuk menghilangkan si R-nya, karena kita mau mencari nilai dari si S. Kita kalikan, diperoleh 6R plus 18S sama dengan 54 per 4H. 6R plus 24S sama dengan 63 per 4H. Dikurangin seperti biasa, kita operasikan sehingga diperoleh hasil S sama dengan 3 per 8H. Sekarang kita substitusikan nilai S yang telah kita peroleh tadi ke persamaan ke-11 untuk memperoleh nilai dari R. Jadi kita substitusikan S-nya, jadi 2R tambah 6 kali 3 per 8H sama dengan 9 per 2H. Lalu kita kedua ruas kita kurangi 18 per 8H sehingga diperoleh hasil R sama dengan 9 per 8H. Diperoleh nilai R, kita juga udah punya nilai S, sekarang kita nyari nilai Q. Caranya kita substitusikan nilai R dan S ke persamaan ke-9. Kita substitusikan R-nya itu 9 per 8H dan S-nya itu 93 per 8H. Diperoleh hasil Q sama dengan 9 per 8H. Sekarang, untuk memperoleh nilai P, kita substitusikan nilai Q, R, dan S yang telah kita peroleh tadi ke persamaan ke-10. Kita substitusikan Q-nya itu 9 per 8H, R-nya 9 per 8H, dan S-nya itu 3 per 8H. Kita operasikan seperti biasa sehingga diperoleh hasil P sama dengan 3 per 8H. Karena integral dari x0 sampai x3 fx dx itu sama dengan P fx0 ditambah Q fx1 plus R fx2 plus S fx3, maka kita ganti P, Q, R, S-nya itu dengan nilai-nilai yang telah kita peroleh tadi. P-nya dengan 3 per 8H, Q-nya 9 per 8H, R-nya 9 per 8H, dan S-nya 3 per 8H. Maka, aturan Simpson untuk satu bias atau 3 partisi yaitu S1F sama dengan 3 per 8H dikali Fx0. Ini 3 per 8 yang kita keluarin dari persamaan yang ini yang kita peroleh tadi. Jadi Fx0 ditambah 9 per 8 karena 3 per 8 udah keluar, biar jadi 9 per 8 berarti dikali 3, jadi 3 kali fx1 ditambah 3 fx2 plus fx3. Kita kumpulkan yang koefisiennya sama sehingga diperoleh 3 per 8h dikali fx0 tambah fx3 plus 3 fx1 plus 3 fx2. Lalu aturan Simpson untuk 2 bias atau untuk 6 partisi yaitu S2F sama dengan 3 per 8h dikali fx0 plus 3fx1 plus 3fx2 plus fx3 ditambah 3 per 8h dikali fx3. Kenapa di sini dari fx3? Karena kita lihat tadi dari grafiknya, kalau dari begini, yang begini itu sampai x3, maka untuk yang bias selanjutnya itu kita lihat dari yang begini tadi, makanya mulanya tetap dari x3. fx3 tambah 3fx4 tambah 3fx5 plus fx6. Kita kumpulin lagi yang koefisiennya sama sehingga diperoleh 3 per 8h kali fx0 plus fx6 ditambah 3fx1 plus 3fx2 plus 2fx3 plus 3fx4 plus 3fx5. Jadi rumus aturan Simpson 3 per 8 dengan n partisi yaitu 3 per 8h kali fx0 plus 3fx1 plus 3fx2 plus fx3, atau biasa ini bisa kita singkat dengan S1F plus 3 per 8h kali fx3 plus 3fx4 plus 3fx5 plus fx6 ditambah bla 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 sampai 3 per 8h dikali f kali xn min 6 plus 3 kali f xn min 5 3 f xn min 4 plus f xn min 3 ditambah 3 per 8h f x min 3 plus 3f xn min 2 plus 3f xn min 1 plus f xn. Rumus ini bisa kita singkat sehingga kita peroleh rumus untuk aturan Simpson 3 per 8 dengan n partisi adalah 1 per 3h dikali fx0 plus fxn ditambah 3 kali sigma I sama dengan 1 sampai n kurangi 2 fxi dikali 2 sigma I sama dengan 3 n kurangi 3 fxi. Aturan Simpson 3 per 8 ini hanya bisa kita gunakan untuk menghitung luas daerah dengan jumlah kelipatan partisi sebanyak 3. Apabila kelipatannya tidak 3, maka kita tidak bisa menggunakan aturan Simpson 3 per 8 ini. Kalau aturan
Simpson 1/3 kita menghitung 2 partisi, maka untuk 3/8 ini khusus untuk menghitung luas daerah dengan 3 kelipatan 3 partisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Fadilah dengan NPM 1750531. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang integral numerik aturan Simpson 3/8. Nah, sebelum ke soal, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Nah, yang pertama itu, masukkan nilai n, jumlah abselang, dan x, y dengan x sebagai titik, dan y sama dengan fx atau hasilnya. Nah, yang kedua itu, hitung h itu rumusnya x0 dikurang xn dikurang 1 dibagi n, dimana x0 merupakan nilai awal dan xn kurang 1 merupakan titik akhir. Nah, yang ketiga itu hitung i itu jika i kelipatan 3, maka sigmanya itu sama dengan 2 dikali sigma i sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya kelipatan 3 sampai n kurang 3. Dan jika i bukan kelipatan 3, maka sigmanya itu sama dengan 3 dikali i tidak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya kelipatan 3, dimana sampai n dikurang 1. Nah, yang keempat itu hitung i itu rumusnya 3h dibagi 8 dikali dalam kurung f0 ditambah 3 dikali sigma i sama dengan 1, i tidak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya kelipatan 3 sampai n dikurang 1 dikali fi ditambah 2 dikali sigma i sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya sampai n dikurang 3 dikali fi ditambah fn dalam kurung ditambah 0 dikali h pangkat 4. Nah, ini merupakan soal integral numerik aturan Simpson 3/8. Contohnya itu integral dari cos x per akar x dx dari 2 sampai 3 dengan menggunakan kaidah 3/8 dan abselang yang digunakan adalah n sama dengan 7. Itu soalnya. Nah, penyelesaiannya itu karena n sama dengan 7, a-nya itu batas bawah 2, b-nya itu batas atas 3, maka bisa dicari nilai h. Nilai h itu b dikurangi a dibagi n, b-nya itu 3, a-nya itu 2, n-nya itu 7, maka ketemu hasilnya 0,142857. Nah, karena di sini ada tabel titik-titik di dalam selang 2 sampai 3. Nih, R-nya itu 0 sampai 7 karena N-nya itu sampai 7. Nah, X-nya itu kan karena 0 itu batas awal-awal, maka nilainya itu 2. Nah, karena yang satu itu tinggal dijumlahkan, R1 itu tinggal dijumlahkan dari H ini. Jadi 2 ditambah 0,142857. Terus yang ke R kedua sama dijumlahkan lagi dengan nilai 0,142857 sampai ke R7 sampai terakhir 3. Nah, kalau yang fx itu hasil dari substitusi x ke fungsi ini, ke persamaan ini. Jadi cos x2 dibagi akar 2 dx. Nah, ketemu hasilnya segini. Negatif 0,29426. Nah, sama semuanya juga kayak gitu. Tinggal disubstitusiin x-nya ke persamaan yang ini. Nah, terus di sini ada nilai integral fx di dalam selang 2 sampai 3. Nah, i-nya itu sama dengan integral dari cos x per akar x dx dari 2 sampai 3. Nah, rumusnya itu kan 3h per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 1F7, karena rumusnya itu 1332 3321, karena yang kelipatan 3-nya cuma 3
sama 6, maka dikalikannya sama dengan 2 kayak gitu. Nah, tinggal substitusiin ke rumusnya. H-nya itu ini kan 0,142857 ke sini ke H. Terus yang ini F0-nya kan ketemu nih hasilnya segini, tinggal substitusikan semuanya ke rumus ini. Nah, ketemu hasilnya 0. Dari hasil 3/8 dikali 0,142857 itu hasilnya 0,053571. Nah, dikali dengan hasil yang di dalam kurung ini, yaitu negatif 0,9757777. Maka ketemu hasilnya jadi negatif 0,52274. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Purwati. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari integral numerik aturan Simpons 3/8. Contoh soal. Hitunglah integral dari e pangkat min x kuadrat batasnya 0 sampai 1 dengan menggunakan kaidah 3/8 dan abselang yang digunakan adalah n sama dengan 12. Sini ada penyelesaiannya. Fungsinya itu kan yang ini, e pangkat min x kuadrat. Yang ini kan fungsinya. Kemudian udah diketahui n-nya 12. Kemudian kita misalkan si yang batas atasnya itu 1 itu B dan batas bawahnya itu A. Kemudian batas bawah B sama dengan 1, batas bawah A sama dengan 0. Kemudian kita cari, karena B sama A sama n-nya udah diketahui, maka kita tinggal substitusikan 1 min 0 per 12 dan hasilnya ada 0,08333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada R, XR, FR. R-nya itu yang ini N12. Kan N-nya itu kan ada 12, berarti R-nya itu ada 12 dari 0 sampai 12. Kemudian XR. XR ini nilai dari H ini dijumlahkan. Jadi kan kalau yang 0 tetap 0, terus kemudian mulainya dari 1, 0,08333, kemudian ditambahin lagi 0,08333, hasilnya ini, dan ini 0,16666 ditambahin 0,0833, hasilnya ini, dan selanjutnya seperti itu sampai 1, karena batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian FR itu nilai yang si XR disubstitusikan ke fungsinya, ke fungsi E pangkat min X kuadrat. Jadi min X kuadrat itu kita substitusikan dengan yang ini, yang si XR ini, dan akan menghasilkan ini. Kemudian integrasinya fungsi X di dalam selang 0,1 adalah ini, I sama dengan batas dari 0 sampai 1 min batas, ini salah tabelnya itu tabel titik-titik di dalam selang 0,1 dengan H-nya itu udah diketahui tadi 0,08333. Kemudian di sini ada R, XR, FR. R-nya itu yang ini N12. Kan N-nya itu kan ada 12, berarti R-nya itu ada 12 dari 0 sampai 12. Kemudian XR ini nilai dari H ini dijumlahkan. Jadi kan kalau yang 0 tetap 0, terus kemudian mulainya dari 1, 0,08333, kemudian ditambahin lagi 0,08333, hasilnya ini, dan ini 0,16666 ditambahin 0,0833, hasilnya ini, dan selanjutnya seperti itu sampai 1, karena batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian FR itu nilai yang si XR disubstitusikan ke fungsinya, ke fungsi E pangkat min X kuadrat. Jadi min X kuadrat itu kita substitusikan dengan yang ini, yang si XR ini, dan akan menghasilkan ini. Kemudian integrasinya fungsi X di dalam selang 0, I-nya itu batas dari 0 sampai dengan 1, E pangkat min X kuadrat dx sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 sigma N 1
I tidak boleh sama dengan 369. Jadi yang dikalikan 3 itu bukan I-nya itu bukan 369. Jadi bukan yang 3, bukan yang 6, bukan yang 9 jika yang dikalikannya 3. Tetapi kalau misalkan yang dikalikannya 2 baru yang 3, 6, 9. Kemudian ditambah Fn. Fn-nya itu karena N-nya 12, maka Fn-nya itu yang ini 0,36788. Kemudian di sini tinggal disubstitusikan dan hasil akhirnya itu 0,74191. Manfaat menggunakan materi integral numerik aturan Simpson 3/8. Yang pertama itu, Simpson adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam stabilitas kapal dan arsitektur angkatan laut untuk menghitung luas dan volume angka yang tidak teratur. Nah, yang kedua itu, Simpson digunakan untuk menghitung volume sekoci dan oleh superior untuk menghitung volume lumpur di tangki minyak kapal. Nah, yang ketiga itu Simpson digunakan untuk menemukan volume antara dua koordinat. Yang keempat itu aturan Simpson digunakan petugas kapal untuk memeriksa bahwa area di bawah kurva GZ kapal memenuhi kriteria stabilitas IMO. Yang terakhir itu aturan 3/8 adalah tentang 2 kali lebih akurat dari metode standar tetapi menggunakan satu nilai fungsi lagi. Sekian materi yang dapat kami bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.